Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bioeduka. Di video ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penawaran. Kurang lebih ada 5 soal yang akan kita bahas, tapi sebelum kita bahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Soal nomor 1, maraknya praktik korupsi di kalangan pejabat publik saat ini merupakan dampak dari A. Rendahnya pendidikan agama bagi pejabat publik, B. Tidak adanya pengawasan secara langsung, C. Rendahnya gaji yang diterima, D. Tidak mampu keluar dari sistem yang ada, atau E. Lemahnya integritas dalam diri. Oke, merupakan kegiatan korupsi ya, praktik korupsi. Berarti kegiatan korupsi ini berkaitan dengan kejujuran. Nah, kejujuran itu sendiri merupakan salah satu poin atau salah satu nilai yang terdapat dalam integritas. Jadi apabila seseorang itu memiliki sikap integritas atau menerapkan nilai-nilai integritas di dalam kehidupannya, tentu dia tidak akan melanggar masing-masing nilai yang kurang lebih ada 9 nilai ya kemarin. Dia tidak akan melanggar 9 nilai yang ada di dalam integritas. Tapi apabila seseorang tersebut dia lemah integritas dirinya, tentu dia akan melanggar baik itu salah satu, salah dua maupun seterusnya dari nilai-nilai yang ada di dalam integritas. Jadi karena memang maraknya praktik korupsi yang terjadi, berarti seseorang tersebut lemah dalam nilai integritas dirinya. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah poin yang E. Jadi sebelum teman-teman itu memutuskan mana jawaban yang tepat, silahkan dicek satu persatu kira-kira perbuatan yang dia langgar itu bertentangan dengan yang poin mana. Adakah di poin integritas? Jika dia melanggar di salah satu saja poin integritas, maka itu menandakan bahwa nilai integritas dalam dirinya itu lemah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Maksud dari nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal itu seperti apa? A. Nilai-nilai tersebut berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. B. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. C. Pancasila berlaku untuk seluruh agama di Indonesia. D. Penerapan Pancasila tidak ada pemaksaan. E. Pancasila berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang ditanyakan di sini adalah maksudnya dari nilai-nilai Pancasila ini bersifat universal. Oke, kalau teman-teman cari materinya, yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila bersifat universal itu, ya Pancasila itu bisa diterapkan di mana saja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena memang nilai-nilai Pancasila itu kan bersumber dari kehidupan masyarakat kan, diambilkan dari nilai-nilai atau ya intinya sumbernya dari dalam masyarakat. Nah, karena memang sumber utamanya dari masyarakat, maka nilai Pancasila ini cocok untuk diterapkan di mana saja. Bahkan di negara yang sekalipun tidak menggunakan nilai-nilai Pancasila atau yang tidak berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila ini cocok digunakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena memang sumber-sumber nilainya itu digali dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang B. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. Alasannya apa tadi teman-teman? Ya, karena nilai Pancasila ini bersumbernya atau digalinya dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sehingga dia itu cocok untuk diterapkan di negara manapun. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu ketika, saya melihat seorang pengendara motor yang terjatuh tepat di dekat lampu merah yang sedang menyala. Pengendara motor tersebut terjatuh karena berusaha menerobos lampu merah yang sudah menyala. Pemotor tersebut tidak melihat, ternyata ada banyak penyeberang jalan yang sudah melintas jalan tersebut. Pemotor itu mengerem secara mendadak dan terjatuh sebelum menabrak pengendara motor. Perbuatan pemotor tersebut tidak mencerminkan sikap dan perbuatan. Berarti yang dilakukan oleh pemotor ini adalah tindakan melanggar aturan, ya kan? Padahal kan seharusnya kalau lampu merahnya sudah menyala, ya dia harus berhenti agar tidak terjadi kecelakaan, ya kan? Karena kalau dia memaksakan untuk tetap lanjut atau tetap menerobos lampu merah, ya yang akan terjadi adalah kecelakaan. Karena dari arah yang lain itu kan harus jalan, sedangkan dia itu kan harusnya berhenti. Nah, tindakan melanggar aturan itu merupakan perbuatan yang melanggar atau yang bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme.
Ya, silakan teman-teman ingat-ingat, apabila perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar dengan aturan yang ada atau tidak sesuai dengan identitas negara, ya identitas itu bisa meliputi lambang negara, lagu kebangsaan, kemudian bahasa nasional, bendera, dan lain sebagainya. Itu merupakan identitas. Nah, kegiatan-kegiatan atau aktivitas atau perbuatan yang melanggar identitas negara dan aturan yang berlaku itu merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan nasionalisme. Ya. Jadi jawabannya bukan cinta tanah air, bukan patriotisme. Kalau patriotisme itu kan sikap rela berkorban, kemudian anti korupsi maupun integrasi, melainkan adalah sikap atau perbuatan yang tidak sesuai dengan nasionalisme. Jadi perbuatan pemotor tersebut tidak mencerminkan sikap dan perbuatan nasionalisme. Tadi apa kata kuncinya teman-teman? Aturan atau identitas. Kalau kita melanggar aturan atau identitas negara, berarti perbuatan tersebut tidak mencerminkan adanya nasionalisme. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Multikulturalisme menekankan penekanan terhadap realitas keagamaan dan pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme ini masih kurang lengkap ya. Bangsa Indonesia berdasarkan agama ditandai dengan A. Berpindahnya seseorang ke agama lain. Ya, memang kita itu diperbolehkan untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tapi bukan berarti kita bisa pindah-pindah ke agama yang satu ke agama yang lain dengan semaunya ya. Ini bukan tidak mencerminkan perbuatan yang baik. Maaf, ini harusnya disilang. Kemudian yang B, kebebasan seseorang melakukan ibadah. Iya, memang seseorang itu dijamin kebebasannya untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinan yang dia anut. Oke, kita keep dulu jawaban yang B. Lalu opsi yang C, kebebasan melakukan penyebaran agama. Nah, takutnya kalau kebebasan penyebaran agama ini nanti yang disebarkan adalah agama-agama yang tidak sesuai atau mungkin agama-agama yang sesat. Maka yang C ini tidak diperbolehkan. Lalu yang D, kemampuan memahami agama dan kepercayaan. Ya, ini kan kemampuan ya, bukan berkaitan dengan kebebasan. Padahal yang dibicarakan di Indonesia ini kan adanya keberagaman, terus dikaitkan dengan adanya keberagaman itu apa? Ya tentunya kaitannya dengan kebebasan. Ya, karena memang beragam ya kita tetap dikasih kebebasan. Maka yang D ini kurang sesuai. Lalu yang E, kesiapan seseorang dalam melaksanakan ajaran agama juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang B. Karena dengan adanya multikulturalisme atau keberagaman yang ada di Indonesia, maka setiap orang itu diberikan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dia anut. Oke, jawabannya adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, yakni soal nomor 5. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara material dan spiritual. Hal ini berdasarkan A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Pancasila, C. UUD 45, D. Kemanusiaan yang adil dan beradab, atau E. Keadilan sosial. Oke, yang ditanyakan di sini adalah tujuan pembangunan nasional yang tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dari segi material dan juga spiritual. Kalau kita perhatikan mulai dari opsi yang A, ketuhanan yang Maha Esa, berarti di sini hanya baru mengedepankan yang spiritualnya saja, berarti belum mencakup keduanya. Kemudian Pancasila, iya, oke. Kemudian yang UUD, nah kalau UUD ini sendiri sebenarnya lebih berkaitan dengan prinsip negara, kemudian berkaitan dengan hak dan kewajiban dan juga beberapa nilai-nilai dasar ya. Kemudian kalau yang di kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial ini baru menerapkan nilai material saja. Nah, lalu di antara opsi jawaban A sampai E yang mencakup nilai material dan spiritual itu yang mana? Ya, sesuai dengan TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1978 aku ulangi sekali lagi. TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1978 itu menjelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata baik material maupun spiritual, yang semuanya itu berdasarkan dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila.
Jadi karena memang Pancasila tadi digali dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, maka Pancasila ini sebenarnya sudah mencakup seluruh aspek, baik dari aspek material maupun spiritual. Oke, kalau kita amati opsi jawaban mulai dari A sampai E, yakni jawaban A, C, dan D, E, ini kan sumbernya tetap dari nilai-nilai Pancasila. Karena memang Pancasila itu kan dasarnya negara ya. Jadi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, maupun keadilan sosial itu kan merupakan salah satu nilai, itu kan merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila kan. Iya, jadi Pancasila itu sendiri sebenarnya sudah mencakup nilai-nilai dari ketuhanan, kemanusiaan, dan juga keadilan. Atau masing-masing nilai ini dari opsi A, D, E, ini kan sebenarnya sudah include, sudah ada di dalam poin, sudah ada di dalam Pancasila. Kemudian UUD 45 itu sendiri, sumbernya kan juga diambilkan dari Pancasila. Karena memang nilai dasar yang digunakan di Indonesia itu kan berasal dari Pancasila. Jadi hukum tertinggi pun yang berlaku di Indonesia, yakni UUD 45, itu sumbernya ya dari nilai Pancasila. Oleh karenanya, baik nilai ketuhanan, kemudian UUD 45, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga keadilan sosial, itu semuanya bersumber dari Pancasila. Ya. Nah, tadi dijelaskan dalam tab MPR nomor berapa, teman-teman? Di dalam tab MPR nomor 4, MPR tahun 1978. Ini membicarakan tentang garis besar haluan negara ya. Yang menjelaskan bahwa seluruh aspek yang tujuannya itu adalah untuk pembangunan nasional, yakni untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata baik secara material maupun spiritual, itu semuanya diambilkan dari nilai-nilai Pancasila atau sumbernya dari nilai-nilai Pancasila. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya dalam mengerjakan soal-soal tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.